Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, semoga tidak bosan bersama saya dalam materi tentang komunikasi publik itu sendiri. Nah, untuk pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang fungsi komunikasi. Di pertemuan ketiga sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur daripada komunikasi publik itu sendiri, karakteristik dari komunikasi publik. Dan sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari suatu komunikasi. Fungsi komunikasi publik itu menurut Deddy Mulyana menjelaskan bahwa yang pertama itu merupakan komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Yang ketiga, komunikasi ritual. Yang keempat, komunikasi instrumental. Ini menurut Deddy Mulyana. Nah, coba kita kaji. Deddy Mulyana menjelaskan bahwa komunikasi sosial itu membahas tentang isyarat komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan tegangan. Antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsinya lebih kepada fungsi positif daripada komunikasi. Ada yang penting kita lakukan dalam suatu komunikasi publik itu kita melibatkan manusia. Jadi hakikat dan kodrat dari manusia itu adalah ingin mencari tahu, ingin mendapatkan informasi. Nah, tak lepas dari fungsi komunikasi publik itu secara sosial, ingin menjadi kelangsungan hidup manusia sebagai unsur untuk mencari pengembangan diri atau lebih menambah wawasan pengetahuan. Itu hakikat dan kodrat daripada suatu manusia. Yang kedua, menurut Deddy, yaitu komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif itu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan pesan terhadap penerima. Nah, komunikasi ekspresif itu maksudnya merupakan komunikasi yang melibatkan instrumen. Instrumen itu alat ya. Alat untuk menyampaikan pesan atau perasaan, bisa dalam bentuk emosi, bisa dalam bentuk ekspresi, ketawa, senyum, lucu, itu semua bagian daripada menyampaikan pesan agar pendengar itu lebih antusias dalam menanggapi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Fungsi komunikasi yang ketiga menurut Deddy yaitu komunikasi ritual, yaitu suatu komunikasi sering melakukan upacara-upacara pada tiap tahunnya. Jadi seakan ada upacara-upacara permanen. Misalnya komunikasi ritual itu identik dengan budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Terkadang ada budaya formal dan ada budaya non-formal. Budaya formal salah satunya upacara 17 Agustus. Itu dilakukan setiap tahun. Komunikasinya dalam bentuk ritual. Jadi 17 Agustus itu ibarat ritual, hanya saja ritualnya dalam bentuk formal. Nah, yang non-formal banyak upacara-upacara yang lain. Upacara-upacara ritual sesuai dengan adat dari setiap suku di bangsa kita. Nah, komunikasi berikutnya yaitu komunikasi instrumental, berfungsi untuk memberitahukan atau menerangkan muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan lebih diketahui. Jadi dalam menyampaikan komunikasi ini, komunikator menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat, menyalurkan informasi. Dia menggunakan berbagai macam cara agar
pendengar itu lebih yakin dengan apa yang dibahasnya, apa yang dibicarakannya. Nah, strategi-strategi dalam berkomunikasi itulah yang menjadi komunikasi instrumental menurut Deti. Nah, tadi kita sudah membahas tentang fungsi, sekarang kita membahas tujuan komunikasi. Ini menurut Effendi, public information yang pertama, yang kedua public education, yang ketiga public persuasion, yang keempat public entertainment. Nah, public information ini artinya memberi pesan kepada masyarakat. Definisi masyarakat di sini majmuk ya. Majmuk artinya kumpulan banyak orang atau kumpulan suatu lembaga atau mewakili suatu lembaga, itu juga adalah kumpulan. Yang kedua, public education, mendidik masyarakat atau mendidik kumpulan atau memberikan informasi baru yang masyarakat, yang kumpulan orang belum mendapatkan sebelumnya, maka dia mendapatkan informasi tambahan, dan itu dibutuhkan sebagai hakikat dan kodrat manusia. Yang ketiga, komunikasi persuasion, yaitu yang pertama mempengaruhi masyarakat. Nah, tujuannya itu adalah untuk mempengaruhi masyarakat. Misalnya nih, dalam praktek politik, atau janganlah kita ambil praktek politik, dalam praktek jual beli. Harga barang saya segini bu, ini segini, murah bu, ini. Nah, dia menggunakan berbagai strategi agar pembeli itu terpengaruh. Nah, itulah yang dimaksud public persuasion. Jadi, strategi yang digunakan untuk membuat masyarakat itu meyakini apa yang disampaikan oleh komunikator. Berikutnya tentang public entertainment. Nah, public entertainment ini yaitu untuk menghibur masyarakat. Pada hakikatnya, manusia itu hanya mencari kesenangan hingga akhir hayat. Mencari kesenangan dalam tanda kutip, ingin terhibur. Mencari kehidupannya lebih baik supaya kehidupannya lebih terhibur. Jadi, kodrat manusia itu ingin hidup nyaman. Jadi menghibur di sini agar merasa nyaman. Nah, salah satunya yang dilakukan masyarakat adalah dengan berkomunikasi. Melakukan komunikasi, maka dia dapat menghibur diri sendiri. Apakah melalui berdebat, apakah mendengarkan argumen, apakah mengikuti forum-forum dan lain sebagainya, selama masyarakat itu merasa dirinya terhibur. Anggaplah mendengar musabaqah, itu kan komunikasi satu arah. Nah, ia merasa terhibur, masyarakat merasa terhibur. Maka itu disebut komunikasi entertainment. Saya pikir itu tentang tujuan daripada komunikasi dan fungsi dari komunikasi publik di pertemuan keempat ini. Untuk hal ini saya pikir agak mudah dipahami ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.